Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa santri-santri Faza? Semoga tetap diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya itu kan kita udah bahas tentang bola kecil ya. Kita udah bahas dua jenis cabang olahraga, yaitu ada uh, slagball atau rounders, kemudian ada juga bulu tangkis yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang olahraga bola kecil lainnya yang cukup diminati di Indonesia, yaitu olahraga tenis meja atau yang biasa disebut dengan pingpong. Ya, jadi tenis meja dan pingpong itu sebenarnya sama saja ya. Olahraganya sama saja. Tapi kenapa ada istilah pingpong dan tenis meja, nanti Bapak akan jelasin. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu tenis meja itu sebenarnya apa sih ya. Tenis meja itu adalah suatu cabang olahraga yang tidak mengenal batas umur ya. Jadi dikenal sebagai olahraga yang sangat digemari secara luas di Indonesia ya. Kemudian anak-anak maupun orang dewasa itu dapat bermain bersama ya. Jadi kadang di lapangan-lapangan perumahan segala macam itu bakal disediain tenis meja untuk dimainkan oleh semua kalangan. Di sekolah juga begitu ya, baik guru, siswa segala macam itu dapat memainkannya bersama. Kemudian dapat dianggap sebagai acara rekreasi, dapat juga dianggap sebagai olahraga atletik yang harus ditanggulangi dengan bersungguh-sungguh dan harus mempelajari dan memahami berbagai macam stroke atau pukulan yang ada. Jadi di dalam tenis meja ini banyak sekali teknik-teknik pukulannya ya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana teknik pukulan-pukulan yang ada di dalam permainan uh, tenis meja atau pingpong ini. Nah, jadi kita harus menguasai juga berbagai style permainan yang utama. Nah, kemudian tenis meja itu merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak penggemarnya, tidak terbatas pada tingkat usia remaja saja, tapi juga anak-anak dan orang tua, pria dan wanita cukup besar peminatnya. Ya, jadi baik pria, wanita, muda, orang tua, tua muda, remaja segala macam itu banyak sekali yang menyukai olahraga yang satu ini ya. Hal ini disebabkan karena olahraga yang satu ini tidak terlalu rumit untuk dimainkan ya. Tidak terlalu rumit untuk dipelajari ya. Enggak kayak sepak bola dan lain sebagainya macamnya yang cukup rumit untuk dimainkan. Kemudian kayak basket ya, kalau basket itu kan kalau orang badan pendek tentu saja bakalan lebih dirugikan dibandingkan dengan orang yang berbadan tinggi ya gitu. Kalau kayak misalnya American football, orang yang badannya gede tentu bakalan lebih mudah menang daripada orang yang badannya kecil ya, karena ada saling tabrakan badan gitu ya. Kemudian kalau basket itu kan ringnya tinggi, kalau orang badan tinggi tentu bakalan lebih mudah untuk memenangkan pertandingan ya. Tapi kalau yang tenis meja ini enggak ya. Jadi ini lebih ditentukan oleh teknik bermain dan kelincahan si pemainnya ya, dibandingkan dengan postur tubuh. Kemudian sejarahnya itu bagaimana sih ya. Tenis meja itu dibuat di Inggris sekitar abad ke-19, berarti sekitaran tahun 1900-an ya. Tenis meja ini mempunyai beberapa nama, salah satunya adalah wif-waf. Jadi sebelum ada nama pingpong dan juga tenis meja, di Inggris waktu dia pertama kali dibuat itu namanya adalah wif-waf. Dan disarankan bahwa permainannya pertama kali dikembangkan oleh tentara Inggris di India atau Afrika Selatan. Jadi orang Inggris ini ketika dia menjajah India ya, sama seperti ketika dia membuat permainan bulu tangkis ya. Jadi kebanyakan gabut ya orang Britania Raya yang menjajah India ini tadi ya. Jadi ketika mereka gabut, mereka buat permainan-permainan ya, salah satunya itu adalah bulu tangkis dan juga si tenis meja ini tadi. Dimana ketika perangnya berakhir, mereka sudah tidak lagi menjajah India dan juga Afrika Selatan secara aktif dengan militer ya. Sekarang kan tinggal penjajahannya secara ekonomi saja ya. Mereka akhirnya kembali ke negara asalnya masing-masing, ke Inggris, ke Britania Raya, kemudian dibawanya juga si olahraga hasil buatan mereka di sana tadi. Nah, kemudian pada tahun 1921 didirikanlah TTA. Ya, TTA itu Tennis Table Association yang di Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Asosiasi Tenis Meja. Nah, itu kemudian TTA berubah lagi menjadi Federasi
Tenis Meja Internasional atau ITTF, International Table Tennis Federation. Itu kalau dalam kepanjangannya dalam bahasa Inggris ya. Itu terjadi pada tahun 1926. Kemudian London, Inggris sendiri ya, kan tadi permainannya dibuat oleh orang-orang Inggris ya. Jadi si London itu sebagai negara yang membuat permainannya itu menjadi tuan rumah kejuaraan dunia resmi pertama pada 1926 itu sendiri. Kemudian tahun 1933 Asosiasi Tenis Meja Amerika Serikat, sekarang disebut Tenis Meja Amerika, dibentuk. Jadi kalau di Inggris yang internasionalnya itu tahun 1926, kalau di Amerika itu pada tahun 1933. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri nanti ya agak belakangan. Nah, kemudian tadi kan awalnya namanya adalah WIFWAF ya. Nah, dari mana nama pingpong itu sendiri muncul ya? Nama pingpong itu digunakan hampir semua negara sebelum perusahaan Inggris James Jacks and Son Limited menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Nama pingpong kemudian lebih digunakan untuk permainan yang dimainkan peralatan Jacks, dengan perusahaan lain menyebutnya tenis meja. Jadi dulu orang itu awal-awalnya nih kan ya, mereka menyebut permainan tenis meja ini sebagai permainan WIFWAF. Kemudian ada nama lainnya, yaitu nama lainnya pingpong. Nah, sebelumnya itu semua orang sepakat untuk menyebut permainan itu pingpong. Tapi karena ada suatu perusahaan yang mengeluarkan alat-alat permainannya, mejanya, batnya, bolanya, dan lain sebagainya macam, dan juga netnya, dan mereka menjadikan pingpong sebagai merek dagang, sama kayak misalnya perusahaannya namanya Asus ya, kemudian mereka membuat sebuah brand ya yang dinamakan dengan pingpong ya. Jadi perusahaannya Asus, pingpong itu nama HP-nya misalnya ya. Nah, sehingga orang lain tidak bisa pakai nama pingpong itu tadi ya. Kalau misalnya lagi perusahaannya Xiaomi ngeluarin merek dagang handphone namanya Redmi. Jadi Asus tidak bisa pakai nama Redmi. Kemudian Lenovo juga tidak bisa pakai nama Redmi karena udah dipakai oleh si Xiaomi duluan. Begitu juga dengan nama pingpong ini tadi. Karena si perusahaan James Jacks and Son Limited ini tadi udah pakai nama pingpong sebagai merek dagangnya, sebagai merek produk mereka, maka yang lainnya nggak bisa lagi pakai istilah pingpong. Makanya ada yang nyebutnya pingpong, ada yang nyebutnya tenis meja. Itu alasannya kenapa ada dua nama itu tadi ya. Nah, kemudian tadi kan kalau yang di internasional itu tahun 1926, kemudian kalau di Amerika itu tahun 1933, kemudian dia olahraga ini masuk ke Olimpiade itu pada tahun 1988. Nah, kalau di Indonesia tadi, kalau di internasional itu kan ada namanya ITTF tadi ya. Kalau di Indonesia ada namanya PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, itu kepanjangannya. Nah, kemudian di dalam permainan tenis meja itu sendiri atau pingpong ini tadi ada 5 teknik dasar dalam permainannya. Yang pertama itu adalah push. Push adalah pukulan backspin pasif yang biasanya digunakan untuk menghadapi servis backspin atau serangan yang tidak menyenangkan, baik untuk alasan taktik maupun taktik maupun merupakan cara yang lebih konsisten untuk mengembalikan bola yang dipukul dengan teknik backspin. Backspin itu adalah teknik untuk memukul bola sehingga bolanya itu berputar melawan arah gerakan jam ya. Kalau jam itu kan berputarnya dari kiri ke kanan ya. Jadi ini dipukul sehingga dia berputar dari kanan ke kiri ya. Kemudian yang kedua adalah drive. Pukulan forehand drive biasanya merupakan pukulan yang paling kuat karena tubuh kita menghalangi saat melakukan pukulan tidak seperti backhand. Selain itu, otot yang digunakan biasanya lebih maksimal daripada pukulan backhand. Jadi drive ini pukulan kenceng ya. Kemudian yang ketiga itu ada chop. Kebanyakan pemain menggunakan chop mundur sekitar 2-5 meter dari lapangan permainan dengan mengembalikan bola rendah menggunakan backspin. Kemudian nomor 4, topspin. Apabila pemain memukul bola yang menyebabkan setengah bagian bola berputar menjauh dari pemain,
maka pemain tersebut sudah menggunakan topspin. Topspin dilakukan dengan memukul bagian belakang bola dengan pukulan mengarah ke atas. Nah, kalau topspin ini dia berputarnya searah jarum jam, kebalikan dari backspin. Kemudian ada lob. Itu merupakan pukulan bertahan secara total yang digunakan untuk menghadapi smash. Lob yang baik pada dasarnya adalah lob yang tinggi, dapat setinggi 2-4 meter atau lebih di udara. Nah, kemudian perlengkapannya apa saja yang bisa digunakan untuk kalian bisa bermain olahraga ini? Yang pertama itu tentu saja adalah alat pemukul atau bat, ya. Biasanya itu dibuat dari kayu tipis yang permukaannya dilapisi oleh karet khusus. Kemudian ukuran panjangnya adalah 6,5 inch atau 16,5 cm dan lebarnya itu 6 inci atau 15 cm. Lapisan tipis ini bisa ditambahkan lapisan fiberglass, ya. Kalau nggak karet itu biasanya fiberglass, kemudian karbon atau bahan lain sehingga batnya menjadi ringan dan tahan getar. Yang penting nggak getar, jadi ketika dia mukul itu mantap pukulannya. Nah, bentuknya itu seperti ini ya, kalian udah tahu semua ya, pada tahu, udah pada pernah main kan ya. Kemudian bola tenis mejanya itu berdiameter 40 mm dengan berat 2,7 gram, jadi tidak berat ya, sangat-sangat ringan. Kemudian biasanya berwarna putih atau orange dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan. Pada bola tenis meja biasanya ada tanda bintang dari bintang 1 hingga bintang 3. Dan tanda bintang 3 inilah yang menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Jadi bola yang murahan itu bintangnya bintang 1 ya. Biasanya itu yang dipakai main di kampung-kampung ya, permainan biasa. Tapi kalau yang internasional itu pakai yang bintang 3, itu yang harganya lumayan mahal ya. Ini ya, seperti ini bolanya. Ini yang bintang 3 yang dipakai di turnamen profesional. Kemudian meja lapangannya, tenis meja kan berarti dia dimainkan di atas sebuah meja. Lapangan tenis dibagi dua oleh sebuah jaring atau net yang di tengah-tengahnya tingginya persis 91,4 cm dan di pinggirnya 107 cm. Setiap paruh lapangan permainan dibagi menjadi 3 segi ya, sebuah segi belakang dan 2 segi depan untuk servis. Kemudian lapangan dan beberapa seginya dipisahkan dengan garis-garis putih yang merupakan bagian dari lapangan tempat bermain tenis. Sebuah bola yang dipukul di luar lapangan meski tidak menyentuh garis dikatakan telah keluar dan memberi lawan sebuah nilai. Nah, lapangannya itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi ada 2 sisi ya. Nah, jadi di sini ini lapangannya dibagi 2 sisi ya. Di tengah-tengahnya ada net. Kemudian setiap sisinya ini, setiap paruh lapangannya ini dibagi menjadi beberapa kotak-kotak persegi. Nah, kemudian ukuran netnya sendiri itu panjangnya 183 cm, lebar atau tingginya itu 15,25, jarak meja ke tiang itu 15,25 cm. Kemudian luas netnya itu 0,29075 meter persegi. Macam-macam grip atau cara memegang batnya itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah shake hands grip, itu seperti namanya shake hands, berarti dia adalah cara memegang net, cara memegang bat dengan cara seperti kita sedang berjabat tangan. Kemudian yang kedua itu adalah pen holder grip. Kalau pen holder grip itu cara memegangnya itu seperti kita sedang megang pena ya. Pen holder, pen itu kan pena, hold itu artinya memegang, pemegang pena. Kemudian C Miller's grip. Nah, ini caranya. Ya, jadi kalau yang pen hold itu kan udah jelas di situ sama seperti kayak kita pegang pena ya, telunjuknya seperti itu. Kemudian kalau shake hands itu seperti kita sedang berjabat tangan. Kalau C Miller's itu ininya beda dengan shake hands itu pada posisi bagaimana cara kita menggenggamnya. Kalau si Millers itu lebih erat genggamannya dan juga lihat telunjuknya itu ya. Kalau yang di shake hands itu kan hanya ditaruh di sisi samping saja. Kalau si Millers itu dia kayak menahan batnya. Nah, sampai situ dulu materi kita untuk
kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Dan jangan lupa untuk melakukan absensi untuk pertemuan pada hari ini, dan juga jangan lupa mengerjakan soal-soalnya ya. Oke. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.